Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ya ayyuhalladzina amanu tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Qawlan sadida له قد فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat yang berkah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita semua. Berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya tidak terhitung. Sehingga kita bisa datang menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada 3 orang sahabat datang menuju rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ukhbiruhu ka'annahum taqalluha. Maka tatkala mereka diberitahu tentang ibadah Nabi sallallahu, mereka merasa bahwa ibadah mereka tidak sebanding. Mereka merasa ibadah mereka sedikit dibandingkan ibadah Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka pun berkata, "Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Di manakah kami dari Nabi SAW? Maksudnya amalan-amalan kami, ibadah-ibadah kami tidak ada sebanding dengan Nabi SAW, tidak sebanding dengan ibadah Nabi SAW. Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Nabi Muhammad SAW, mengampuni dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Faqala ahaduhum, maka salah satu dari mereka berkata, "Amma ana fa usallil laila abada." Adapun aku akan salat malam selamanya. Wa qala akhar, dan yang lain berkata, "Ana asumud dahr wa la uftir." Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Wa qala al-akhar. Adapun yang lain berkata, "A'tazilun nisa fala atazawwaju abada." Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Faja'a Rasulullah SAW. Maka Nabi pun SAW datang setelah mendengar apa yang dibicarakan oleh 3 orang tadi. Faqala lahum, maka Nabi SAW berkata kepada mereka, "Antumul ladzi qultum kada wa kada?" Kaliankah yang mengatakan ini dan itu, yang mengatakan bahwa saya tidak akan
tidur, yang mengatakan akan sholat malam sampai pagi, yang mengatakan bahwasanya tidak akan menikahi perempuan, yang mengatakan bahwasanya tidak akan berbuka, akan puasa sepanjang siang. Nabi SAW berkata, "Amma wallah, inni la akhsyakum billah wa atqakum lah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Walakinni asumu wa uftir. Akan tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usolli wa arkut. Aku salat malam dan tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah yang pertama, semangatnya para sahabat di dalam mentaati Rasulullah SAW, di dalam mengikuti Rasulullah SAW, sampai-sampai mereka bertanya kepada istri-istri Nabi SAW, ingin tahu bagaimana ibadah Nabi SAW ketika di rumah, karena mereka hanya tahu ibadah Nabi SAW ketika di luar rumah. Maka mereka pun bertanya, datang ke rumah-rumah istri Nabi SAW, karena mereka lebih tahu tentang ibadah Nabi SAW beliau di rumah. Maka kalau kita perhatikan, tiga orang tadi, mereka seluruhnya adalah dari kalangan pemuda. Mereka adalah pemuda dari kalangan sahabat, yang mana mereka adalah pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda yang melalui dakwah mereka, Islam tersebar sampai zaman kita ini. Karena itu, kita sebagai pemuda Islam hendaknya senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat, mereka sangat giat, sangat semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat semangat dalam bermutabaah mengikuti Nabi SAW, sampai-sampai mereka datang ke rumah-rumah Nabi SAW, ingin tahu bagaimana ibadah Nabi SAW. Karena masa muda adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kekuatan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari kondisi yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kondisi lemah tersebut menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kondisi kuat tersebut menjadi lemah kembali dan beruban. Maka hendaknya kita mengisi masa muda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, kelak di padang mahsyar, yaitu di antaranya adalah mereka adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi para pemuda yang mereka tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini pelajaran penting bagi kita semua. Kita sebagai pemuda hendaknya berusaha untuk mengisi masa muda kita, untuk memperbanyak bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mencabut nyawa kita. Maka gunakanlah masa muda ini sebelum datangnya penyesalan kelak di hari kemudian. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya tolak ukur atau barometer amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan banyaknya amalan, akan tapi kualitas amalan tersebut. Apakah amalan tersebut sesuai dengan
sunnah Nabi SAW atau bahkan menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka kalau kita perhatikan 3 orang sahabat tadi, ketika bersemangat dalam beribadah, sampai-sampai salah satu di antara mereka ada yang ingin sholat malam, tidak tidur. Mereka ingin mengisi, salah satu di antara mereka ingin mengisi malamnya untuk beribadah kepada Allah saja. Tapi Nabi SAW menegur mereka dan tidak berbuka. Dalam riwayat lain dijelaskan, aku tidak akan memakan daging. Yang menunjukkan bahwasanya mereka atau salah satu dari mereka yang mengatakan, aku tidak akan berbuka, akan berpuasa sepanjang tahun. Maksudnya dia sahur, tetap berpuasa. Karena gak mungkin seorang meninggalkan makan minum. Karena ini dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW mengatakan kepadanya, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau berpuasa sepanjang siang dan sholat sepanjang malam. Maka apa kata Nabi SAW? Allah taf'alan, janganlah engkau lakukan. In habban, sesungguhnya badanmu memiliki hak. Wa inna li'ainaika habban, dan matamu memiliki hak. Maka puasalah engkau setiap itu sesuai puasa nomor bisa atau sanggup lebih dari itu dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk puasa usia senja. Beliau pun menyesal karena tidak mengambil rukhsah atau keringanan dari Nabi SAW. Maka adalah termasuk sunnah Nabi SAW. Puasa sunnah termasuk sunnah Nabi SAW. Dan juga nikah adalah termasuk sunnah Nabi SAW. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, di samping memikirkan memikirkan akhirat kita, jangan lupa kita memikirkan hak atau memikirkan dunia kita juga. Badan kita memiliki hak, mata kita memiliki hak, sehingga kita gunakan sesuai dengan haknya masing-masing tanpa meninggalkan kewajiban kita subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain ini bahwasanya tidak berlebihan di dalam daripada berbuat bid'ah. Dalam berbuat bid'ah, Abdullah bin khairun min ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam mengerjakan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam mengerjakan bid'ah. Maka sangat disayangkan sebagian kaum muslimin yang mana mereka mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka ketika kita lihat apakah amalan mereka sesuai, banyak sekali dari mereka yang tidak, bahkan mereka mati-matian amalan mereka, bahkan memusuhi mengatakan al-amal qalil minas sunnah khairun minal katsiri fil bid'ah. Yang maknanya amalan yang sedikit akan tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi bid'ah. Amal yang banyak tapi tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW.
Maka ini secara tersirat mengingatkan kepada kita bahwasanya tubuh kita ini memiliki batasan. Tidak selamanya kita dalam keadaan kuat. Fisik kita akan melemah. Maka hendaknya kita sederhana mengamalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan juga dengan lupa ikhlas. Dengan dua syarat, terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya sesuatu yang dianggap baik oleh akal tidak selamanya itu benar, sampai sesuai dengan syariat Islam. Maka Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini mengingkari 3 orang sahabat yang ingin mengamalkan amalan yang menurut mereka adalah amalan yang terbaik. Mereka mengira bahwasanya dengan amalan tersebut mereka bisa menandingi Nabi SAW. Mereka bisa menandingi Nabi SAW karena mereka mengira bahwasanya mereka tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijamin dihapus dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka bersungguh-sungguh bagaimana cara menandingi atau melebihi ibadah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengingkari apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka amalkan. Maka di sini terdapat pesan yang sangat berharga. Ketika kita mengamalkan suatu amalan, kita cocokkan terlebih dahulu kepada Al-Quran, apakah sesuai dengan Al-Quran ataukah menyelisih Al-Quran. Dan selanjutnya ketika kita mengamalkan suatu amalan, hendaknya kita cocokkan kepada sunnah Nabi SAW, apakah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Wasallam. Aku qouli hadza wastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana di antara pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di antaranya adalah anjuran Rasulullah SAW untuk menikah. Karena di antara sunnah Nabi SAW adalah menikah. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengingkari seorang sahabat yang ingin membujang, yang ingin meninggalkan sunnah Nabi SAW nikah. Maka para pemuda yang sudah mampu untuk menikah hendaknya mengamalkan atau segera untuk menikah. Karena menikah termasuk sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ya ma'asyaras sabab maristata aminkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, para siapa dari kalian yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah lebih menjaga kemaluan dan lebih menjaga pandangan. Faman lam yastati fa alaihi bisiyam. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innalahu wija. Karena dengan puasa bisa mengendalikan syahwatnya. Maka apabila kita sudah sanggup untuk menikah, segeralah untuk menikah. Jangan sampai kita menunda-nunda, karena menikah adalah termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tujuannya adalah agar menjaga pandangan kita, menjaga kita dari terjerumus perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti zina dan yang lainnya. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu bahwasanya
berpegang teguh dengan sunnah tidak akan terwujud kecuali dengan mutaba'ah. Kecuali dengan mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW, mentaati sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW, karena itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengancam orang-orang yang menentang sunnah Nabi SAW. Allah SWT berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Para siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk yang jelas dan mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Nuwallihi ma tawalla. Allah akan membiarkan mereka, kami akan membiarkan mereka dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannam, dan kelak di akhirat kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam termasuk seburuk-buruk tempat kembali. Karena itu Nabi SAW di akhir hadis tadi beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, meninggalkan sunnahku, tidak mau mengamalkan sunnah-sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita perhatikan bahwasanya perkataan Nabi SAW, "walaysa minni", bukan berarti orang tersebut keluar dari ajaran Islam. Bukan berarti orang tersebut kafir. Selama dia masih meyakini bahwasanya sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang harus diikuti. Hanya saja karena hawa nafsunya atau karena keterbatasan ilmunya, karena tidak tahu sunnah Nabi SAW, sehingga dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Bukan karena semata-mata benci atau mengingkari sunnah Nabi SAW. Karena tidak semua orang benci dengan sunnah Nabi SAW. Ada di antara manusia yang karena keterbatasan ilmu, karena ketidakadanya kemampuan untuk menuntut ilmu, sehingga tidak tahu sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena itu pentingnya kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga kita bisa mencontoh Nabi SAW, meniru teladan kita yaitu Nabi SAW, mengikuti akhlak-akhlak Nabi SAW, bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana meninggalkan bid'ah, bagaimana meninggalkan maksiat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk umat Nabi SAW yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari musuh-musuh Islam yang senantiasa ingin menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.